Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap pagi. Hari ini saya mengajak saudara-saudara masih dalam eksposisi kitab Roma, namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 45, Dalam Naungnya, Dalam Naungnya. Dalam naungnya ku tinggal dan berteduh, meski angin ribut terus menderu. Aku berharap pada Tuhan saja, telah ditebus jadi anaknya. Dalam naungnya, dalam naungnya, tetap di dalam naungnya. Jiwa teduh di dalam naungnya, terlindunglah selamanya. Dalam naungnya terhibur dalam duka, hati yang hancur dapat sentosa. Meski dunia tak memberi pertolongan, dalam Tuhan ada penghiburan. Dalam naungnya, dalam naungnya, tetap di dalam kasih-Nya. Jiwa teduh di dalam naungnya, terlindunglah selamanya. Dalam naungnya, dalam naungnya, tetap di dalam kasih-Nya. Jiwa teduh di dalam naungnya, terlindunglah selamanya. Terlindunglah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini kita masih lanjut dalam renungan firman Tuhan. Dan saya mengajak saudara semua untuk terus ikuti saya dalam perenungan, dalam pembelajaran eksposisi kitab Roma. Hari ini kita membaca Roma pasalnya yang ke-8. Kita masih di Roma 8. Saya ajak kita membaca ayat 7 dan ayat 8. Roma 8 ayat 7 dan ayat 8 di sana dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini masih sambungan dari pembelajaran kita kemarin. Kita melihat di sini bahwa penegasan Rasul Paulus kepada orang-orang yang masih hidup di dalam keinginan daging. Karena jelas bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi orang yang sudah dimerdekakan, tentunya dia tidak lagi hidup dalam keinginan daging. Orang yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa dan maut, dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut, dia tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan daging terus-menerus yang akan memperhamba dia. Dan orang yang hidup dalam keinginan daging terus-menerus, Alkitab dengan jelas mengatakan dia tidak berkenan kepada
kepada Allah. Jadi saudara pilih dalam hidup ini. Apakah saudara mau menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Orang yang berkenan kepada Allah tentunya dia tidak hidup dalam keinginan daging. Ya, orang yang hidup dalam keinginan daging dia adalah orang yang perseteruan dengan Allah. Dia yang berseteru dengan Allah. Itu. Jadi jelas ya, ayat ini benar-benar keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, kemudian karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara, kalau orang yang berada dalam perseteruan dengan Allah karena terus-menerus hidup di dalam daging, di dalam keinginan daging, kita menjadi perseteruan atau menjadi seterunya Allah. Ya, permusuhan dengan Allah. Orang yang sudah ada di dalam Kristus tentunya keinginannya berbeda. Jadi saudara, koreksi diri, apakah saya masih berada dalam keinginan-keinginan daging setiap waktu? Bukan tidak boleh kita menginginkan sesuatu, tetapi kalau hidup ini fokus kepada keinginan-keinginan daging semata, Anda merasa hidup ini tidak berarti, tidak berguna kalau Anda tidak kaya. Saya tidak memiliki hidup yang berarti, yang berguna kalau saya tidak memiliki harta benda. Saya menjadi orang yang tidak bernilai karena saya tidak punya rumah, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya. Hei saudara, itu adalah keinginan daging yang terus-menerus muncul dalam hidup kita, yang membuat kita merasa diri tidak bernilai karena kita tidak punya hal-hal itu di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, orang yang terus-menerus dalam keinginan daging, bukan kita tidak butuh semuanya itu, tetapi jangan sampai hidup saudara dipengaruhi oleh keinginan daging sehingga saudara melakukan kejahatan demi kejahatan setiap hari dalam kehidupan saudara yang Anda tidak tahu bahwa Anda sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu jelas di ayatnya yang ke-8. Orang yang hidupnya ya di dalam daging, ya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas ya, Alkitab memberikan penegasan kepada kita bahwa siapa saja yang hidup menuruti daging, dia tidak berkenan kepada Allah. Dia yang hidup terus-menerus dengan keinginan daging. Karena itu saudara, orang yang hidup dalam keinginan rohani tanpa Anda cari, tanpa Anda kejar keinginan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, Tuhan sediakan kok. Nggak usah takut dengan kehidupan ini. Tak usah takut saudara tidak punya apa-apa. Saya dalam hidup ini hampir jarang memikirkan bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya tinggal, bagaimana saya punya segala-galanya. Tapi ketika saya fokus dengan nilai rohani saya memikirkan hal-hal yang dapat membangun hubungan saya dengan Allah lebih baik. Saya boleh mengingini keinginan-keinginan rohani yang dalam menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Setiap hari saya berdoa, saya berusaha untuk bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Saudara, ketika Anda menemukan kunci bagaimana Anda dapat menyenangkan hati Tuhan, Anda tidak perlu pikirkan hal-hal duniawi. Allah akan sediakan semuanya bagi saudara dan saya. Saya memiliki banyak hal yang bisa dapat saya saya banggakan dengan hidup ini karena Tuhan menyediakan, bukan karena saya. Saya tidak perlu mencari, saya tidak perlu bekerja keras untuk itu. Saya hanya berusaha untuk bekerja keras menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kalau saya hidup di dalam daging, itu akan membuat saya tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang berusaha hidupnya berkenan kepada Allah, apa yang tidak dia ingin, dia minta, Tuhan menyediakan segalanya bagi hidupnya. Ada amin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan segalanya bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada
kepada Allah. Sebaliknya orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, yang setiap hari, setiap waktu memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang sifatnya kedagingan saja, maka dia justru akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang seharusnya Allah lakukan banyak hal dalam kehidupannya. Jadi saudara, mari kita belajar terus, karena hanya dengan proses pembelajaran ini akan membuat kita fokus kepada Allah dan kebenarannya. Kita fokus kepada bagaimana menyenangkan hati Allah, bagaimana kita berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, dia akan menghindarkan dirinya dari kehidupan kedagingan setiap hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu mari kita. Jadi bagi apa-apa saja sifat-sifat kedagingan itu, ya kemalasan, alasan-alasan, ya kita merasa kita sudah hebat, kita sudah pintar, kita sudah luar biasa, itu sifat-sifat daging yang terus-menerus ada. Aduh, saya tidak bisa bangun pagi, saya tidak bisa cepat bangun, saya tidur larut malam. Hey, hello, kedagingan selalu memberikan kita alasan dan lain sebagainya. Ya, tidak masalah kalau saya tidur larut malam, saya harus berkomitmen. Keinginan rohani akan selalu hadir dalam komitmen hidup kita. Walaupun saya capek, walaupun saya bekerja keras, tetapi saya tetap komitmen. Setiap pagi saya harus datang berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Wow, keinginan rohani itu yang membuat saya berkenan kepada Allah. Saudara, ingin berkenan kepada Allah, jangan hidup di dalam kedagingan. Karena pada saat Anda terus-menerus hidup dalam kedagingan, Anda tentunya melalui firman Allah, Anda tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus dimuliakan, saudara, kiranya tetap diberkati lewat pelayanan saya setiap pagi seperti ini. Tuhan memberkati kita semua.